Para asatis yang muliakan Allah, tahun 2006 itu puncak pencarian saya untuk akidah Ahlus Sunnah. Termasuk telat, tapi alhamdulillah Allah pertemukan dengan seorang syekh namanya Muhammad Hasan Hitu. Muhammad Hasan Hitu, beliau Dimashqi dari Damaskus, Al-Azhari. Jadi S1, S2-nya, S3-nya Al-Azhar. Maka akidah ambo, walaupun ambo tidak tamat Al-Azhar, akidah ambo Azhari. Sama aja Buya, sama aja Ustaz Zahri. Beliau bertemu juga dengan Syekh Yasin dan ngambil sanad dari Syekh Yasin. Maka untuk sanad kita pakai jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi, dan kami membaca huruf per huruf. Cuma bedanya dulu seminggu. Jadi menghatamkan Sanusiyah dengan beberapa kitab yang lain. Jadi pagi sampai sore. Ada beberapa kitab, salah satunya kitab Ummul Barahim. Jadi nama kitab ini adalah Ummul Barahim, ya. Udah punya semua ya. Nah, insya Allah nanti bukan mau menggurui, tapi mengambil berkah dari kitab. Nanti saya tidak syarah semua. Nanti kita ambil mana yang menjadi peta pemikiran Ahlus Sunnah yang bermanfaat di zaman ini. Karena ada beberapa hal yang tidak relevan dijelaskan di zaman ini. Insya Allah. Dari beliaulah kemudian saya yakin bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari betul berakidah seperti yang diyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kami masih meragukan, betulkah Imam Abul Hasan Asy'ari itu pewaris akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kami kaget, ada beberapa tamatan madrasah tarbiyah Islamiyah atau komunitas Aswaja NU di Jawa, kalau kita MTI, itu kemudian keluar menjadi Wahabi, menjadi Salafi. Itu menyedihkan. Berarti ada masalah dalam mengkaji kitab. Oh, cuci otaknya bagus. Di Damaskus itu, tapi nggak tinggal di Damaskus, ada namanya seorang Syekh Abdurrahman Ad-Dimashqi. Apa kata dia? Lau bahasta mu'allafat al-Asy'ariyah lam tajid fiha ayatan wahidah wala hadithan fi kulli safahat. Kalau engkau membahas kitab-kitab Asy'ariyah, engkau tidak akan menemukan di dalamnya satu ayat ataupun hadis pun di dalamnya. Kira-kira gitu. Itu cuci otaknya. Alah yolonya kawan. Ya, benar nggak itu? Berarti si Dimashqi ini nggak paham. Ada namanya kitab matan, ada kitab syarah, ada kitab mutawwalat, ada yang mabsutat, ada kitab matan, kitab inti, ikhtisar, ada kitab yang sedang, ada yang panjang. Beliau nulis ini namanya As-Sanusiyah As-Sughra Ummul Barahim, inti-inti dari kitab sebelumnya. Ada As-Sanusi Al-Wusta, ada As-Sanusi Al-Kubra. Di situ lengkap ayatnya, dalilnya. Untuk kitab matan hanya seperlunya beliau menampilkan. Kira-kira begitu. Itu sebabnya di kitab-kitab matan tidak bertemu dalil ayat. Dalilnya ada di kepala si muallif. Contoh, matan takrib, ada dalil nggak di situ? Nggak ada. Bukan berarti si musannif Al-Qadi Az-Zahid Abu Syuja' Al-Isfahani thumma Al-Madani, jadi beliau qadi, ditinggalkan jabatannya, beliau hijrah ke Madinah dari Isfahan. Sampai di Madinah, beliau kemudian terinspirasi menulis kitab yang mudah untuk generasi setelahnya. Dengan izin secara batin dari Rasulullah, beliau nulis kitab Matan Takrib. Makanya kitab itu tidak ada di satu negeri pun di negeri Muslim yang ada ajaran Syafi'iyah di situ, kecuali ada kitab Matan Takrib. Sama akidah juga begitu. Imam Sanusi ingin merumuskan secara ringkas ajaran Rasulullah yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari. Maka muncullah kitab As-Sanusi. Maka dalilnya, dalil Quran itu nggak ketemu hadis, kecuali beberapa. Dan yang kedua, kalau kita belajar usul fikih, akidah, dan muqaddimah ilmu usul, dalil terbagi tiga, ya enggak? Dalil Quran itu masuk ke dalil nakli, hadis masuk ke dalil
nakli. Kalau yang diajarkan dalam kitab ini dalil akli, dalil juga enggak? Cuma orang awam taunya dalil cuma Quran Sunnah. Berarti sudah ada pengebirian akal umat. Akal umat mulai menyempit. Nah, ini kewajiban kita para asatidz, kewajiban kita untuk membangkitkan itu kembali, bahwa dalil itu tidak hanya yang tertulis, tapi ada yang terpikirkan, dan itu sudah ada kaedahnya. Maka atas dasar itu, karena kami dulu dipesankan oleh masyaikh untuk menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, begitu juga dari murid-murid Syekh Yasin. Bismillah, kita buat pertama kali di Madrasah Tarbiyah Islamiyah di tanah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Pastilah yang dapat jodoh pertama. Alhamdulillah. Dengan ini kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, Syekh Haji Husin, Syekh Muhammad Amin, Syekh Awis Karni. Begitu juga guru dari Syekh Haji Husin, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Begitu juga Abu Yashafrin, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Hasan Hitu, dan masyayikh-masyayikh yang lain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mulai baca kitab. Ya. Insyaallah nanti sore kita bacakan sanadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asanidina, dengan sanad-sanad kita yang bersambung dari guru kita Abu Yashafrin, Abu Yahusin, Syekh Sulaiman Rasuli, dari guru-gurunya ke atas sana. Syekh Sulaiman Rasuli mengambil dari Syekh Hasan bin Sa'id Yamani, dan dari ayahnya Sa'id Yamani. Syekh Sulaiman Rasuli juga mengambil dari gurunya Umar Bajuni, juga ngambil dari Syekh Mukhtar bin Atarid. Beliau orang Indonesia tapi tinggal di Jabal Abi Kubais. Ada Syekh Muhammad Salim Babsin, dan masih beberapa, jadi sanadnya bisa dibawa ke beberapa jalur insyaallah. Bi asanidihimul muttasilah ilal imam Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam. Nah, nanti kalau ada santri membaca di muka awak, ajarkan membacanya ulima, ya. Tapi kalau guru ke murid boleh baca i'lam, ya. Jadi kalau nanti murid membaca di muka di kelas, ajarkan adab ulima, gitu ya. Itu adab yang kami talaqikan langsung dari Syekh Badi' Sayyid Al-Laham, salah satu murid Syekh Hasan itu. Jadi beliau membaca kitab Ihya di Damaskus. Jadi Ihya Ulumuddin dibaca oleh para masyayikh. Sampai di Sumatera Barat, anak-anak baru, ya adik-adik kelasnya Buya lah. Apa kata mereka? Apaan tuh Ihya Ulumuddin, gitu kan. Ketika membaca ada kalam Imam Ghazali, i'lam, beliau ganti jadi ulima. Itu adabnya. Tapi kalau tetap dibaca i'lam boleh nggak? Boleh. Ya, cuma janggal. Murid kok baca i'lam? Gitu ya. Annal hukm al-aqli yanhasiru fi thalathati aqsam. Hukum akal itu, ma makna al-hukum? Al-hukmu itqanu syai'. Hukum itu berarti penentuan sesuatu. Itu itqan. Maka rajul mutqin berarti sesuatu yang segala hal jelas dalam pikirannya. Hukum akli sesuatu yang ditentukan melalui akal. Wa ma huwal aqal? Kan di Quran ada lahum qulubun la ya'qiluna biha. Lahum qulubun, akal itu, ini yang dilupakan banyak orang. Bisa berpikir dengan hissi,
dengan data-data nyata, bisa berpikir dengan ghair hissi, yaitu qalbu. Maka akal kita apakah akal qalbi atau akal hissi? Yang disebutkan di Quran, afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, fatakun, sehingga ada bagi mereka, ya, qulubun yaqiluna biha, qalbu yang menjadi sumber mereka berpikir. Nah, itu target Al-Quran. Jadi akal bukan berarti orang-orang musyrik dulu tidak berakal. Mereka berakal tapi bil his. Apa arti his? Hissi, indrawi. Tidak nampak de indra, tidak terasa de indra, ditulaknya. Bukan itu. Kalau qalbu ta'alluqnya billah. Ya. Nah, ini yang ya hukmu akli itu yang dimaksud. Ya. Yanhasiru fi salasati aqsam. Yanhasir bisa diartikan diringkas. Hasar itu kan berarti dibatasi. Dibatasi kepada 3 macam. Yang pertama, wajib, wujub, wal istihalatu wal jawaz. Wajib, istihalah, mustahil, lalu jawaz. Kini sedang rame nama jawaz nak? Ya. Fal wajib, apa itu wajib? Nah, wajib itu kalau dalam matematika itu ada rumusannya. Ma la minus. Yutasawwar fil aqli adamuh minus kali minus, hasilnya apa? Yang tidak tergambar dalam akal ketiadaannya. Berarti akal mesti memaksakan diri untuk mengatakan dia ada. Coba bayangkan kursi tapi tidak ada yang buat, bisa nggak? Kalau ada orang ngomong hari ini, Bu ya, itu kursi nggak ada yang buat, dia ada begitu aja. Kita sebut orang itu apa? La aqlalah, nggak punya akal. Jadi akal kita terpaksa untuk mengatakan dia ada. Itu masuk wajib. Ma la yutasawwar, yang tidak pernah tergambarkan dalam akal, adamnya, ketiadaannya. Berarti yang mesti tergambar dalam akal bahwa dia ada. Nah, itu ungkapan lain. Ma yutasawwar fil aqli wujuduhu, itu kalau dibalik, ya, yang tergambar dalam akal wujudnya. Wal mustahil dari kata istahala yastahilu istihalatan, ya. Mustahil itu satu yang diingkari secara harfiah begitu. Ma la yutasawwar fil aqli wujuduhu, yang tidak tergambar di akal kalau dia wujud. Wal jaiz, kalau jaiz, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Jaiz yang ada di akal bisa juga tidak ada di akal. Nah, tapi kami mau kasih kata kunci. Ada jaiz dalam ilmu tauhid versi ulama sufi, itu beda. Jadi jaiz dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan para sufi itu tidak, bukan ini kalamnya. Nanti saya sebutkan di belakang. Jaiz itu nanti kaitannya dengan perubahan takdir, pemberian syafaat, nanti ke sana insyaallah. Jadi bukan jaiz yang ini, ya. Baik. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Nah, coba perhatikan di situ. Tadi aklan, sekarang syar'an. Dan wajib kepada setiap mukallaf. Siapa yang disebut mukallaf? Baligh. Nah, standar baligh versi ahli fikih itu akan beda dengan psikolog zaman sekarang. Kalau ahli fikih, perempuan haid, laki-laki mimpi. Itu kan indikator. Indikator berarti dia sudah mulai baligh. Tapi dalam psikolog beda. Dalam psikolog ada kedewasaan atau dia sudah mulai menanjak kepada remaja.
Tapi nanti bisa digabungkan. Laki-laki kalau sudah mulai mimpi basah, berarti dia sudah mulai mengenal lawan jenis, berarti sudah mulai masuk, kira-kira begitu ya. Tapi perempuan yang haid, belum tentu haid itu penanda dia dewasa. Cuma secara hukum fikih sudah langsung kena ya. Pertama baligh, akal, terus apa lagi? Baligh, berakal, Islam. Oke? Terus balaghat ilahi dakwah, sampai dakwah kepadanya. Terakhir ahliyatun lil ada. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan. Coba dihafalkan. Baligh, aqil, balaghatud dakwah, Islam ya, Islam, balaghatud dakwah, terakhir ahliyatul lil ada. Kenapa harus ada ahliyatul lil ada? Kalau orang yang, mohon maaf, bisu, pendengarannya nggak bisa, itu wajib nggak? Apa yang diwajibkan kepada kita? Wajib nggak dia belajar Quran? Enggak. Wajib nggak dia baca Fatihah? Enggak. Nah, berarti nggak ahliyatun lil ada. Tapi dalam ilmu rohani, kata mukallaf itu menjadi muskilah, karena mukallaf artinya orang yang dibebani, benar nggak? Tapi dalam ilmu rohani tidak disebut mukallaf. Yajibu ala kulli abdin, gitu. Diwajibkan atas setiap hamba Allah. Kalau mukallaf konotasinya beban. Makanya kawan-kawan kemudian bayutang celuh, bayutang sembahyang, ya kan? Nah, ini perbedaan antara kajian rohani dengan kajian zahir ya. Tapi tidak masalah. Syar'an, secara hukum syara', ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Untuk mengetahui, ay ya'rifa, ma ya'rif secara apa? Aqlan. Cukup secara akal. Berarti syariat mewajibkan kepada akal. Apa yang diwajibkan? Ma'rifat ya, ay ya'rifa, bermakrifat. Jadi kiranya ma'rifat itu dibagi. Ada ma'rifat aqliyah murni, ada ma'rifat zauqiyah ruhiyah. Itu berbeda. Di luar itu nggak masuk. Ma'rifat hissiyah nggak masuk, sama dengan hewan ya. Ma'rifat hissiyah itu disebut ulaika kal an'am. Tapi kalau ma'rifat aqliyah itulah al-insan, al-bashar, hanya pakai akal. Kalau ma'rifat ruhiyah itu cuma untuk wali Allah ya, atau al-murid as-salik ila Allah tabaraka ta'ala. Di situ disebut fi haqqi maulana. Jadi Allah itu punya hak terhadap kita. Apa hak Allah kepada kita? Untuk mengenal apa yang wajib pada sifatnya, apa yang mustahil dan apa yang jaiz ya. Disebut Allah di situ dengan maulana. Apakah boleh memanggil guru maulana? Boleh nggak? Karena kawan-kawan salafi sudah mulai menyerang, kalian menuhankan selain Allah. Bahkan ada beberapa buku menulis mengharamkan kata Sayyidina. As-Sayyid huwa Allah, pakai dalil itu, padahal dalil itu syaz. Syaz itu as-siqah yukhalif man huwa awsaq. Orang yang siqah menyalahi orang yang lebih siqah, yang lebih terpercaya. Maulana sama. Dalam satu riwayat yang sahih, Sayyidina Umar memanggil kepada Bilal bin Rabah yang dulu dimerdekakan oleh Abu Bakar, mantan budak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Anta maulana wa maula maulana. Hai Bilal, engkau adalah maula kami, tuan kami. Wa maula maulana. Dan orang yang dimerdekakan oleh maulana. Dalam belajar fikih kita menyebut orang yang dimerdekakan dengan maula. Benar nggak? Benar ya? Jamaknya mawali. Oke? Lalu ada maula yang mutlak.
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang di bawah itu maulanya nisbi, diboleh, ya, tidak masalah. Seandainya itu syirik, maka Sayyidina Umar awwalu man asyaraka billah minas sahabah. Bagi kira-kira seandainya syirik, maka Sayyidina Umar yang pertama syirik di kalangan sahabat Nabi. Nah, tampilkan dalil itu kepada sahabat-sahabat itu. Kan mereka tanya, mana dalilmu? Ini dalilnya. Dan hadis itu sahih. Ya. Sayyidina, apakah itu bid'ah? Suatu kali Sa'ad bin Mu'az, beliau qadhi di kaumnya, datang ke kayak kita majelis begini, lalu beliau datang. Lalu Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum," hadis Bukhari. Berdirilah kamu untuk sayyidmu. Jika Sa'ad bin Mu'az itu disayyidkan oleh Rasulullah, fa Rasulullah ahaqqu ayyakuna sayyidan, ya, maka Rasulullah lebih aula untuk dijadikan sayyid. Hasan Husain sedang main, apa kata Nabi? Itu sayyidah syababil jannah, mereka berdua adalah sayyid pemuda surga. Kabar gembiranya Bapak Ibu para asatis, kita nanti semua bos nanti di surga, insya Allah kalau ada masuk. Ya, jadi Buya Rahmat Ilahi, tidak Buya Ilahi lah, Rahmat, nanti kita semua sudahnya. Di antara seumuran itu yang paling mulia, yang menjadi ketua kita nanti namanya Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain. Maka mencintai Sayyidina Hasan dan Husain bagian dari ajaran Ahlus Sunnah. Cuma nyampai di Pariaman dulu antara kelompok Syekh Burhanuddin dengan orang Kaliang itu terjadi gergesekan. Orang Kaliang membawa tradisi tabut, ya, sempat dilarang oleh para tuanku dulu itu. Itu orang Kaliang dulu, orang Kaliang dari India yang Syiahnya Rafidah. Dan mereka goyang itu tabut, oh ya Husain, oh ya Husain, jadi main anak-anak, oh ya. Padahal maksudnya oh ya Husain. Jadi maknanya sudah berubah jadi budaya. Tapi kami tidak menyarankan. Kita tidak menyarankan itu diadakan karena ada tasyayyu'nya, ya. Oh budaya, sudah nggak usah, mubazir lebih banyak. Baik. Jadi kalau mau buat manaqib, kajian-kajian tentang Sayyidina Husain, Sayyidina Ali itu lebih bagus. Ya, lanjut. Jadi boleh menyebut Allah Maulana, boleh menyebut guru Maulana, tapi dalam tradisi ilmu zikir, ilmu rohani, yang boleh disebut Maulana cuma wali. Wali itu ada yang diangkat oleh wali, gurunya wali, karena al-wali ibnul wali. Wali itu akan melahirkan murid jadi wali. Dan yang kedua, lebih tinggi, diangkat oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, makanya standar-standar begitu jarang sekarang dipakai dalam dunia thariqat. Mohon maaf, maka jarang hari ini mursyid thariqat jadi wali, karena pakai kurikulum. Jadi mursyidnya pakai kurikulum yang nggak bisa. Mursyid itu bukan berdasarkan zikir kurikulum, tapi karena pencapaian rohaninya, wusul ilallah wa ila sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tinggi itu diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani Abdul Qadir Jilani. Beliau langsung nanti coba lihat kitab Al-Fathur Rabbani Al-Majlis Al-Thani wal Khamsun, ya, Majlis 52. Di situ ada kalam beliau, berkalam-kalam Allah dalam kalbunya. Baik. Namun dalam uruf, dalam tradisi tidak masalah memanggil guru dengan panggilan Maulana. Nah, jadi bedakan, ini urfi, ini istilah rohani. Jadi kamar-kamarnya banyak. Lalu kenapa banyak orang saklek? Ya karena mungkin mereka kurang piknik, ya. Itu aja masalahnya. Kenapa teks begini muncul Bapak Ibu? Wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Karena orang-orang begini, Quran sudah di tangan. Ketika membaca Al-Quran, nah inilah perangkatnya.
Jadi ketika membaca Al-Quran wajib menggunakan perintah Allah, afala ta'qilun. Jadi akal itu jadikan perangkat untuk membaca, bukan sebagai sumber. Inilah al-farq bainana al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Perbedaan kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menjadikan al-masdar al-awwal, sumber pertama dalil itu akal, sedangkan Ahlus Sunnah menjadikan akal cuma alat. Paham di situ ya? Jadi kita pakai akal. Tapi kelompok Salafi Al-Wahabi mereka menuduh Ahlus Sunnah kelompok akal-akalan. Asy'ariyah itu kelompok akal-akalan. Jadi mereka keluarkan istilah akliyun. Tapi giliran mereka berandai-andai boleh. Contoh, andai-andainya Salafi. Kalau kalian meyakini Allah tidak ada di suatu arah, sedangkan segala sesuatu mesti ada di suatu arah, berarti kalian ateis, tidak bertuhan. Ini logika Ibnu Taimiyah dipakai oleh kawan-kawan di sekarang. Nyambung nggak? Berarti dia gagal memahami Allah itu bukan benda, sehingga tidak perlu arah. Sedangkan bagi si fulan as-Salafi itu apa katanya? Seandainya engkau meyakini Allah tidak berarah, sedangkan segala sesuatu ada di suatu arah, berarti engkau mulhid, ateis. Itu keyakinan kawan. Jadi ngaji wajib akli, mustahil akli sudah gagal. Jadi mereka berandai-andai boleh. Itu berandai-andai nggak? Akliyah nggak? Ya. Segala sesuatu mesti berarah. Allah sesuatu, maka Allah mesti berarah. Itu logika Ibnu Taimiyah, akal-akalan Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Dar'ut Ta'arud dia menceritakan hal itu. Jadi tidak ada satu kelompok pun di dunia kecuali dia telah memainkan akalnya. Hatta kelompok Salafi yang anti akal. Ya, kau makanan gitu saya Bapak Ibu. Ya, kalau orang tuh tahu entahlah. Ya. Kok Buya berani terang-terangan? Ya orang tuh berani menyesatkan kita terang-terangan. Benar nggak? Buka video ustadz-ustadz tuh, ustadz yang inisial F, apa katanya? Aliran Asy'ariyah sesat. Jawas Akli, Ustadz Jawas kan satu mengatakan Asy'ariyah sesat, Sufi zindiq, bermazhab sesat. Diam, mau lalu saya, lalu lah. Dialah kami yang berjuang, ya. Kalau Bapak Ibu itu masalah klasik bagi yang alim, bagi yang awam mau dibiarkan awam. Maka kini banyak mereka yang awam berani berkalam-kalam yang pedas kepada kita, berani bentak kita Pak. Tapi kalau model kau mau ngecek, saya lo berani bentak. Tapi nanti mereka berani, dan itu sudah terjadi. Syekh Ali Jum'ah masuk ke salah satu universitas di Mesir, Kairo, ya. Itu dibentak oleh mereka, diusir. Mereka berani begitu sekarang. Ya, jadi kebenciannya semoga ini bisa diatasi sebelum itu terjadi. Ya. Nah, kami berharap para asatiz, para buya, ustazah bisa kemudian ikut serta mempunyai andil. Itu nanti yang bisa kita jawab ketika kita nanti turun masuk ke dalam kubur. Salah satu jawaban hujah kita di situ. Ya. Kalau cuma hari-hari ngajar rutinan, nanti kan niat salah, niat dapat gaji, lalu apa peran kepada umat? Kan ada. Maka dulu masyayikh kita, guru-guru kita, buya-buya buat majelis di luar pesantren. Majelis itulah samojo daurah. Nah kini daurah itu kita buat di siko. Maka kami berharap nanti kepada buya, untuk para asatiz yang senior-senior atau yang muda-muda tapi punya kemampuan, hidupkan ngaji berhalaqah. Ya, hidupkan ngaji berhalaqah. Ini ada Darussunnah kan? Kami ngaji sampai kini halaqah. Jadi gelar hadis kamu LC itu di situ. Ngaji halaqah. Ternyata sampai ke Mesir orang ngaji halaqah, benar ya? Jadi nggak usah malu lah ngaji halaqah. Nah, tempat ini kan bisa dipakai halaqah nanti. Ya? Ada surau kan Bu ya? Ya, semoga nanti bisa dihidupkan halaqah itu. Amin ya rabbal alamin. وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ يَعْرِفَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Begitu juga wajib mengenal apa yang wajib pada haknya Rasul.
alaihimus salatu wassalam. Berapa jumlah Rasul? 313. Jumlah para nabi 124.000. Maka nanti jumlah para aulia yang mewarisi para nabi juga berjumlah sama, 124.000. Siapa tahu di antara kita ada yang pewaris mereka, ya. Nabi bisa baca kitab nggak, Pak? Bisa baca kitab nggak? Enggak. Maka mohon maaf para asatis, kalau antum bisa baca kitab, belum tentu pewaris Rasulullah, belum tentu pewaris para nabi. Terus siapa pewaris para nabi? Innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Berarti untuk orang menumbuhkan rasa takut kepada Allah harus kenal Allah dulu. Untuk mengenal Allah itulah proses yang disebut berma'rifat. Proses berma'rifat. Maka pewaris nabi itu mereka yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mau baca kitab bisa 1000 kitab nggak ngaruh. Kalau tidak bisa mengenal Allah, maka dia bukan wali Allah, bukan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya, jadi sebenarnya kalam yang tadi itu sudah khatam Bapak Ibu. Kalam berikut itu penjelasan. Jadi sampai ke yang tadi alaihimus salatu wassalam. فَمِمَّا يَجِبُ لِمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ إِشْرُونَ صِفَةً. Perhatikan Bapak Ibu, ini bisa menjawab kegalauan kawan-kawan. Kok cuma 20 sifat? Kan gitu. Kalau mengerti bahasa Arab, mimma itu ada min bukan? Min apa tuh? Litab'id, berarti sebagian yang wajib diketahui. Nah, di diskonnya ada ulama, Wak. Ya. Kawan tuh pengen banyak aja. Didiskon oleh ulama. Kalian yang mudah cukup 20 sifat. Di antara yang diwajibkan untuk diketahui pada sifat Allah adalah 20 sifat. Jadi kata kuncinya di mimma. Nah, itu jangan hilang ketika mengajarkan nanti ke santri-santri kita. Jadi antarkan kepada mereka, Allah itu sifatnya tiada batas. Tiada batas. Namun sifat ini untuk bisa dipetakan dengan baik untuk santri, untuk mukallaf cukup memahami dari 20 pintu. Nah, kira-kira gitu ya. وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتكر إلى محل ولا مخصص والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Yang pertama yaitu sifatul wujud. Apa beda wujud dengan maujud? Maujud disifati, kalau wujud sifatnya. Maujud zat yang disifati, kalau wujud sifatnya. Dulu ada ulama yang berikhtilaf mengenai istilah itu, tapi kita nggak akan masuk ke situ. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Al-Juwaini, itu berbeda. Al-Baqillani kita nggak masuk, itu nanti kitab yang advance. Kitab yang dasar nggak usah masuk ke situ. Dan para asatis kami yakin di Hasyiah Dusuki disebutkan, ya, sudah ada pembahasan itu. Al-wujud. Bagaimana cara mengetahui wujud? Yaitu caranya dengan tadi memberikan pertanyaan. Jika benda seperti meja ini ada dan ada yang membuatnya, apalagi alam semesta. Kalau ada yang mengatakan buku ini terjadi begitu saja, kita mengatakan huwa majnun la aqla lahu. Apalagi kalau ada orang mengatakan alam semesta ini terjadi begitu saja, maka wajib pada Allah sifat al-wujud. Masih ingat Bapak Ibu para satis mengenai logika daur ayam juta lua, karena menganang-anang saja, ya. Kece orang dan mencelek talua keluar dari ayam, telur dari ayam. Tapi sebagian orang melihat menetaslah telur, keluarlah anak ayam.
bolak-balik. Jadi ayam dari telur, telur dari ayam, ini namanya daur. Daur, ya. Kalau tasalsulat itu lain lagi. Daur itu bagaimana cara memecahnya? Ini sama dengan teori kimia, teori kromosom. Dalam teori kimia, antara kera dengan manusia itu ada 2 perbedaan kromosom kimia. Makanya monyet itu bisa loncat-loncat sebab kromosomnya 48 kimia di dalam dirinya. Sedangkan manusia 46. Makanya awak tidak bisa loncat-loncat bentuk monyet, ya. Kalau burung lebih lagi, maka bisa terbang. Dalam teori Darwin ada evolusi. Si kera berevolusi menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah kera punya laboratorium untuk ngetes percobaan diri? Corona saat ini itu pakai lab itu, Pak. Ada lab diuji coba. Maka vaksin pun diuji cobakan. Ada laboratorium. Pertanyaannya, untuk merubah kromosom kera dari 48 jadi 46, apakah kera melakukan penelitian sendiri? Eksperimen seperti di YouTube. Anak-anak kan ada eksperimen tuh. Gitu nggak? Nggak mungkin, mustahil, akal. Karena si kera tidak mungkin bisa bereksperimen. Terus apa yang terjadi? Apakah mungkin manusianya yang bereksperimen? Manusianya belum ada. Disitulah muncul kemudian sosok ketiga, X. Dalam ilmu eksak kemudian ditandai dengan tak terhingga. Yang bukan kera, bukan manusia. Yang bukan telur, bukan ayam. Sosok yang bukan telur, bukan ayam, itulah laisa kamislihi syai'. Allah yang tiada serupa, tidak bisa dibayangkan. Namun dalam ilmu kimia barat dihindarkan pertanyaan berikut, man huwa? Siapakah gerangan dia yang melakukan eksperimen itu? Gitu. Mereka berhenti di situ. Itu sebabnya kimia barat tetap jadi sekuler. Tapi kimia yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam melanjutkan sampai ke pertanyaan itu. Mereka takut kalau sudah disebut Allah selesai masalah. Enggak, ya, kira-kira gitu. Itu salah satu cara burhan akli fi isbatil wujud. Burhan akliyah dalam menetapkan wujud. Wal qidam wal baqa. Qidam kalau dalam kitab diartikan ma la yasbiquhu adamun, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau baqa tadi yasbiq, yaqibuhu, yang tidak diakhiri bil adam. Jadi qidam dan baqa itu selaras. Allah itu tidak pernah tidak ada sebelumnya. Itulah pertanyaan Abu Musa al-Ash'ari, wahai Rasulullah, kaifa kana rabbuna? Allah itu dulu bagaimana? Kana kan qadim. Dulu Allah bagaimana? Apa jawaban Rasulullah? Hadis Bukhari. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Itu boleh ditambah untuk dalil itu. Kalau ngajar santri. Jadi kalau santri bertanya, guru harus punya dalil dia dalam akalnya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada, belum ada aras, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada Ahmad, belum ada Muhammad, belum ada semua. Wa huwal an, ada tambahan ulama, dia sekarang, dia dulu sama. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah dulu, kini berubah nggak? Allah dulu suram, kini tetap suram? Atau rani ya? Kira-kira Allah dulu, kironya kata dulu, kini, isu, itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku kepada Allah.
maka madhi, mudhari', mustaqbal tidak berlaku kepada Allah. Kana Allah wa la syai'a ma'ah boleh diterjemahkan waktu tidak berlaku kepada Allah. Itu terjemahan bebasnya. Baru sah baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada syarikat. Dulu kini sama. Tapi ada seorang ustadz Wahabi mengatakan, saya tidak tahu aras itu makhluk atau tidak makhluk. Ada nggak ustadz begitu? Gawat nggak akidah begitu? Dan ustadz begini lagi populer, Pak. Terus para ustadz diam. Wah, itu masalah sepele. Sepele apaan? Dia nggak tahu, mengatakan saya tidak tahu aras itu makhluk atau bukan. Kalau nggak makhluk apa? Khalik, musyrik nggak? Musyrik. Mungkin nggak sampai musyrik lah ya, karena dia bilang nggak tahu ya jahil. Wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, sebenarnya ada penjelasan lain tentang baqa, kita tinggalkan dulu. Yang paling seru itu di pembahasan mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah, kalau terjemahan lamu berselisih, kalau terjemahan kekinian berbeda. Berbeda Allah Ta'ala, hunya dhamir kepada Allah, lil hawadis, terhadap hawadis. Apa arti hawadis? Al-makhluqat al-muhdasat, sesuatu yang baru. Karena Allah qadim, beda dengan hawadis. Hawadis itu diturunkan. Hawadis itu bernama jisim. Hawadis itu bersama jisim. Lalu kemudian diturunkan lagi, ada namanya jauhar, ada namanya arat. Ada jauhar, ada arat. Jauhar itu inti, boleh diartikan inti. Misalnya kalau sekarang mungkin orang nyebutnya atom ya. Jadi inti dari satu benda yang partikel molekul terkecilnya disebut dengan atom. Itulah jauhar. Jika si jauhar digabung lebih dari dua, lebih dari satu, maka bernamalah dia jisim. Jadi makhluk mikroba itu sudah disebut jisim, walaupun hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Jadi sudah bisa membedakan antara jauhar dengan jisim. Al-jismu ma yatakawwan aksar min jauharin. Jisim itu yang terdiri lebih dari satu jauhar. Ya, marhaban Buya, duo Buya. Fadal, fadal. Fadal Buya. Buya Zul Asfi, Buya Aldomi. Di situ Buya. Fadal. Lah besok kurang aja. Baik, marhaban bikum ya. Semoga majelis kita tambah berkah. Nanti Bapak Ibu untuk kajian fikih, tasawuf nanti bisa daurah dengan beliau-beliau kok ya. Nya nak menamuh pas salah. Baik. Tadi sampai di jauhar. Jauhar itu kalau kita kumpulkan tadi jadi duo, apa namanya tadi? Jisim. Jisim itu terjemahan awaknya benda. Benda gitu aja ya. Baik itu benda hidup, benda cair, benda mati. Bahkan yang bukan hidup dan mati, cahaya. Cahaya disebut jisim. Maka jisim dalam bahasa falsafah dan bahasa akidah Ahlussunnah itu lebih umum dari benda dalam bahasa fisika. Tapi cahaya itu butuh ruang nggak? Beruang, mirip-mirip lah ya. Allah itu laisa kamitslihi syai' di situ artinya jisim. Jadi boleh diartikan syai' di situ jisim. Laisa, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, yaitu jisim. Maka Allah syai'un la kal asya'. Allah itu syai' tapi bukan jisim. Sedangkan Ibnu Taimiyah mencoba kemudian mengambigukan persoalan. Apa kata Ibnu Taimiyah?
Saya tidak tahu adakah salaf yang mengatakan jisim atau tidak jisim. Nah, ini ambigu, mengambigukan persoalan. Akhirnya Ibnu Taimiyah tidak menolak dan menetapkan jisim kepada Allah. Ambigu nggak? Ragu-ragu. Karena tidak ada di Quran dan Sunnah gitu dalilnya, ya. Tapi pada faktanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu sesuatu mesti bertempat, mesti berarah. Nah, terjebak lagi ke jisim. Tapi Ibnu Taimiyah tidak menyebut syai' itu jisim. Disinilah kemudian kualatnya Ibnu Taimiyah, karena belum mengharamkan al-mantiq, ilmu mantik. Nah, di situ ada kitab mantik nggak? Coba kembali ke kitab yang lebih besar. Nanti mungkin di bab daurah nanti Sulam al-Munawraq, Murawnak boleh dibaca gitu. Tapi agak ribet dibaca pakai syair soalnya. Ada yang nggak pakai syair, mungkin yang sudah dipakai oleh ulama Pasaman Paperiaman tuh bukunya yang diajarkan. Hah? Oh, Mafatih ya. Taib. Nah, kalau nggak pakai yang ya Sulam tuh lebih ajib lah, ya. Tapi kemasalahan kebanyakan orang belajar mantik menerjemah, bukan praktek. Jadi tolong nanti para masyayikh, kalau yang ngajar mantik itu yang menjago dalam berlogika, bukan yang pintar menerjemah. Akhirnya nanti ngaji Sulam, ngaji mantik nerjemah, ngaji fikih nerjemah, ngaji akidah nerjemah, bukan memahami, bukan transfer mafahim. Ada yang terjadi di banyak pesantren, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab pun begitu. Hafal Sulam, bahkan hafal matan-matan Imriti dalam warakat, tapi nggak paham maksudnya, dan itu banyak. Hafal Alfiyah tapi nggak paham prakteknya. Ya, kami ketemu ada seseorang yang buat daurah-daurah Alfiyah di banyak tempat, tapi pas baca kitab dalam satu baris salahnya 7 kali. Tapi buat daurah Alfiyah, ya nggak usah kita sebut lah ya, orang wak juga. Jadi Allah tabaraka taala, insyaallah kalau untuk para buya nak kapaneh ke palu, nak kange ke palu dah. Ya, angeng estek. Allah itu bukan jisim. Apa karakter jisim? Karakter jisim al-harakah. Coba dihafalkan ya. Harakah wa sukun. Apa harakah wa sukun? Ya. Gerak, diam. Kalau bisa dihafalkan, hafalkan. Kalau tidak ditulis, ya. Ambo dulu menulis dari Syekh Hasan itu. Kemudian tahayyuz. Apa tahayyuz? Mengambil tempat. Kalau ada harakah berarti ada intikal, ya nak? Pindah-pindah. Jisim tidak berpindah. Jisim mesti berpindah atau diam. Jadi tidak mungkin ada dua sifat sekaligus. Dalam diamnya bergerak, tidak ada. Ini bergerak ya bergerak, diam ya diam. Bagi Ibnu Taimiyah itu bisa. Allah itu berdiam di atas aras istawa, tapi bisa turun di saat yang sama ke sama'id dunia, ke langit dunia. Kacau nggak tuh? Kacau Pak. Ibnu Taimiyah mengatakan gitu. Sebab pendahulu Ibnu Taimiyah, Ibn Zaghuni dan Abu Ya'la, bukan Abu Ya'la muhaddis ya, Abu Ya'la al-Hanbali, itu mengatakan Allah ketika turun ke langit bumi itu aras kosong. Dibantah oleh Taimiyah, enggak, Allah turun yanzil tanpa perlu meninggalkan aras. Jadi bertarung dalam pikiran Ibnu Taimiyah itu banyak mantik-mantik yang bertabrakan akibat mengharamkan ilmu mantik. Padahal mantik itu sudah diislamkan, sudah disyahadatkan oleh Imam Ghazali. Jadi nggak usah khawatir, ya. Udah masuk Islam ya. Ahli mantik ini sudah masuk Islam. Apabila jisim benda itu bersifat apa tadi? Harakah, bergerak, sukun, diam, tahayyuz, menempati, maka Allah laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah itu bergerak, tidaklah Allah itu diam, tidaklah Allah itu
bertempat, berarah. Jisim tidak mungkin ada kecuali di satu arah, gitu yang sahih. Maka kalau ada orang mengatakan botol ini ada tanpa di suatu arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, orang itu majnun. La aqla lahu. Itu benda. Oke? Kalau ada orang menyamakan Allah itu ada, sesuatu yang ada mesti berarah. Itu logika siapa? Berarti ada yang terbalik enggak? Ada yang salah pasang dalam mantik. Jadi Ibnu Taimiyah membuat mantik sendiri. Nah, ini bisa jadi pembahasan nanti para asatis. Yang sahih apa tadi? Kullu jismin mutahayyiz. Setiap jisim mesti bertahayyuz. Fallahu laysa bijismin, fallahu laysa bimutahayyizin. Allah bukanlah jisim, maka Allah tidaklah bertempat, tidak berarah. Baru faham makna laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu kalau disebut Allah istawa atas aras, itu bukan istiwa jisim. Katakan saja istiwa, tidak masalah. Maka mohon maaf, ambo tidak tertarik mentakwil istawa menjadi istaula. Nggak perlu. Karena Allah bukan benda. Maka kata istiwa pada zat Allah, pada sifat Allah, pada fi'il Allah, itu bukanlah istiwa jismiyah. Nuzul, turun. Kalau jisim turun ba'ah. Kalau kita turun tangga, ayo pindah tampe. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Allah datang, Allah turun. Apakah turun dan datangnya perlu berpindah tempat? Enggak. Enggak perlu. Kenapa? Allah bukan jisim. Kalau Allah bukan jisim, bisa nggak dibayangkan? Bisa nggak dibahasakan? Susah. Kalau Allah sendiri tidak membahasakannya, kita nggak boleh membahasakan. Karena dia menyebut dirinya istawa, kita katakan istawa. Tapi ada kata kunci, bila kaif, ilmunya Buya Asfi itu. Buya Asfi kalau kami tanya, kaif haluk Buya? Bila kaif. Ala bilolo Buya jadi Tuhannya, bro. Apa arti kaif? Caro. Logika kawan tuh kini apa? Allah istawa dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu logika kawan tuh. Ini berbahaya. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, berarti Allah punya cara enggak? Bahaya enggak logika begitu? Itulah akidahnya Ibnu Taimiyah. Itulah akidah Salafi hari ini yang ingin mengganti akidah santri-santri kita, jamaah-jamaah kita. Mau diam? Nah, mau tanya dia, mau diam gitu? Mereka ngajak perang ideologis, perang teologis, masa kita diam? Maka ambo berniat dalam hati daurah iko untuk memperkuat ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak perlu membantah mereka, kita perkuatkan diri kita. Ya, cukup kita bantah syubhat mereka dalam diri awak. Ya, bah kira-kira lanjut. Gimana zuhur Buya? Silamu. Baik. Bismillah. Ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Pertanyaan kawan, lah mungkin nur bajisim? Pertanyaan kampungan. Mohon maaf ya, kami sering diuji dengan pertanyaan itu dari berbagai negeri. Untuk apa pertanyaan? Mungkinkah nur berjisim? Ya, nggak perlu kan pertanyaan begitu. Kalau Allah disebut nur, maka nurnya bukan nur jismiyah, bukan nur benda. Iku bercahaya nak? Bolanya no bercahaya, atau kacunya bercahaya, atau listriknya bercahaya? Jadi apa arti cahaya? Cahaya itu artinya bukan tarangnya,
Tapi cahaya itu artinya efek play tanpa objeknya, itu namanya bercahaya. Ya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Maka Imam Mu'tazilah kemudian membagi. Ada pelita langit dan bumi pada matahari. Zahirnya langit dan bumi, tapi ada pelita batinnya langit dan bumi. Itulah Allah Rabbus Syamsi wal Qamari, pencipta langit dan pencipta syams dan qamar, matahari dan rembulan itu. Jika matahari terbit dan terbenam, Allah tidak pernah terbit, tidak pernah terbenam. Nah, itu maksudnya. Itulah wujud qidam baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis, kira-kira pemahaman ringkasnya kayak tadi. Mulai masuknya ke bab jisim. Jisim itu syai', tapi asyai' a'ammu minal jisim. Paham di situ ya? Maka Allah disebut syai' lakin lakal asya. Itu jadi rumus tuh. Syai' lakal asya. Apa arti syai'? Allah itu syai', sesuatu, tapi bukan asya jismiyah, benda. Okay? Mereka yang mengatakan Allah istawa tidak serupa dengan duduknya seorang guru di atas kursi. Hanya Allah lah yang tahu cara duduknya. Ini jebakan. Hanya Allah yang tahu cara. Berarti Allah butuh cara? Itu akidah tajsim. Itulah kemudian jadi PR Ibnu Taimiyah menyisakan persoalan itu kepada pengikutnya. Apa persoalannya? Membuka celah untuk memikirkan tentang Allah. Padahal memikirkan Allah boleh tidak? La tafakkaru fi zatillah. Itu kan hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, itu sahih. Tapi bukan kalam Nabi. Kalau itu diriwayatkan dari Nabi marfu' fa huwa dhaif. Kalau mauqufnya sahih. Jadi mauqufun sahih an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi banyak problem tak di mereka. Nuzul, apa kata mereka? Allah turun. Bukan seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Hanya Allah yang tahu cara turunnya. Lalu mereka nukil kalam Imam Malik. Kiranya kalam itu sudah mereka ambil riwayat yang tidak sahih. Ada dua riwayat yang sahih mereka nggak pakai. Apa yang paling sahih? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Malik ditanya mengenai istiwa. Apa jawaban beliau? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi di Quran, mutawatir. Wal kaif anhu marfu'. Bisa nggak dihafalkan? Al-istiwa ma'lum, wal kaif anhu marfu'. Apa arti marfu'? Kaif disucikan, diangkat dari Allah, maka tidak ada kaif. Itulah makna istawa 'alal 'arsy bila kaif. Allah istawa tanpa pakai kaif. Jadi tidak benar yang mengatakan wal kaif majhul, itu riwayat yang syaz, riwayat yang ganjil, tertolak. Wal kaif, cara kepada Allah istiwa nuzul, itu majhul, tidak diketahui. Hazir riwayah mardudah batilah, itu riwayat mardud, ya, tertolak. Jadi nanti jangan ketipu di situ. Yang sahih tadi apa kalimatnya? Al istiwa ma'lum wal kaif anhu marfu'. Kira-kira gitu ya. Wa qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Allah qiyam. Qiyam di situ jangan diterjemahkan berdiri versi fikih. Tagak berdiri batua, kan gitu ya. Rukun kedua. Niat lalu tagak berdiri batua, ya begitu bahasanya. Ini beda istilah, bukan istilah fiqhiyah, ini istilah aqaidiyah. Karena istilah akidah, qiyam di situ bukan qiyamnya fikih. Fikih itu terhadap mukallaf, hamba. Sedangkan qiyam di sini qiyamuhu ta'ala, qiyamnya Allah Ta'ala binafsihi. Allah berdiri sendiri. Nah, boleh diartikan lain. Allah wujud
dan mengurus dirinya sendiri. Untuk membantah apa? Jadi kalau ada pemahaman malaikat itu untuk apa diciptakan? Allah butuh bantuan? Enggak. Bukan Allah butuh malaikat, malaikatlah yang butuh Allah. Allah istiwa alal ars, bukan Allah butuh aras. Wal ars muhtajun ilallah, araslah yang butuh Allah. Nah, kalam yang tadi si Ustadz tadi mengatakan saya tidak tahu aras itu dicipta atau bukan, ini membatalkan qiyamuhu binafsihi dan membatalkan yang kedua, wal wahdaniyah, ya, dan wahdaniyah. Nah, kembali ke qiyamuhu binafsihi. Apa kata musannif? Ay la yaftaqiru ila mahallin, tidak membutuhkan ranah tempat asbab, wala mukhassisin, dan sesuatu yang mentaksisnya. Yang mentaksis itu tadi carito kromosom tadi, carito ayam di talua. Harus ada yang bukan ayam, yang bukan talua, yang menciptakan ayam dan talua. Itu namanya mukhassis. Oh, justru Allah lah sang mukhassis. Wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'aliha. Ini untuk membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dulu Wasil bin Atha mengatakan orang yang meyakini 20 sifat berarti meyakini Allah itu 20. Ya. Apa kata di Wasil bin Atha? Yang meyakini isyruna sifat, Allah punya 20 sifat yang qadim, berarti meyakini ta'addudul qudama, ya. Ada 20 yang qadim. Ini gambarannya siapa? Mu'tazilah. Apa sebab? Mu'tazilah itu punya definisi. Nah, coba perhatikan rumusan itu. Rumusannya penting. Silakan Rahmat, hati-hati di jalan. Ya, pengantin baru. Ambu sebi Rahmat, nama calik Rahmat yang. Baik. Bagi Mu'tazilah ini punya kaidah. As-sifat huwa zat. Sifat itu zat. Jadi tidak ada namanya Allah itu basir, basar, yang ada zat. Maka Allah basirun bizatihi. Kalau dalam akidah kita basirun bibasarihi. Beda enggak? Itu implikasinya nanti gawat. Jadi kalau tidak faham di situ, dalam ilmu akidah bisa berbahaya. Cuma ada santri karena taunya cuma menghafal, tidak bisa membedakan apa faedahnya. Bagi Mu'tazilah apa tadi? Sampai ke kampus dokter nggak paham, bayangkan. Profesor saya mampus di situ. Kami pernah mendebat seorang profesor nggak paham di bab itu. Kita lihat kaidah yang kedua. La hiya, ini la sifah. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Tidaklah sifat itu zat, tapi tidaklah sifat itu berdiri tanpa zat. Contoh, baju kertas putih nak, kertas itu zat, warna putih itu sifat. Jadi sifat di situ bukan sifat dalam bahasa Indonesia penyabar, pemberang, ada itu loh. Itu sifat bahasa Indonesia. Ini sifat bahasa Arab, karakter yang melekat. Coba taplak meja warnanya putih nak? Oke, berarti putih menjadi sifat dari kertas, menjadi sifat dari taplak meja, menjadi sifat dari baju 2 buya gitu, 3 buya sampai buya mana? Betul? Kini kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan sifat itu zat, putih itu adalah kertas, nah itu jadinya. Bayar enggak? Putih itu adalah kertas, itu versimu. Kalau bagi kita enggak, ahlu sunnah. Kau untuk mendekati kepada Allah kok cuma kias aulawi. Si putih menjadi sifat dari kertas, taplak meja dan baju.
Tapi si putih bukanlah taplak meja, bukanlah kertas. Ini hanya sifat yang mengikut kepada putihnya meja, putihnya buku, balain atau samo berbeda. Pakai bahasa Indonesia bu ya akhirnya. Beda nak? Maka penyebutan sifat kepada Allah jika istilahnya sama dengan sifat makhluk, bukan berarti al-musamma wahid, yang dinamakan sama. Namanya samu, barangnya belain. Samu-samu sami'un basir. Inna khalaqnal insan. Kami menciptakan manusia dalam seorang insan, ya, dari nutfah yang terpancar. Lalu kami jadikan dia sami'an basira. Sami' dan basir. Allah menyebut dirinya innahu sami'un basir. Allah sami', makhluk pun sami'. Namanya sama-sama sami', tapi belain sami' yang itu juga sami' itu. Dari mana ambilnya? Kias aulawi, prioritas. Kalau putih buku je, putih taplak meja je, baju sejola balain, apa lain? Antara sifat Allah dan sifat makhluk. Oke, itu cara mengantarkannya. Berarti putih bukan, ya, bukan zat. Putih itu sifat, kertas itu zat. Sifat bukanlah zat. Tapi bayangkan kini, kokes kedua. Bayangkan kini ada putih tapi tidak ada karate. Lah bisa? Bisa nak? Kalau bisa, baguru mo. Paling tak bayang taplak meja. Bayangkan putih tapi tidak menempel pada satu zat. Bisa tak? Tidak bisa. Nah, itulah maknanya. Wala hiya ghairuh. Dia sifat itu tidak bisa ada kecuali ada zat. Allah itu ia berzat, ia bersifat. Qiyamuhu binafsihi, ya, sifatnya berdiri sendiri pada zatnya, ya, qiyamuhu binafsihi, itu kira-kira maknanya. Maka ini masuk ke dalam sifat-sifat salbiyah yang masuk ke sifat zatiyah sebenarnya, ya. Bah, mudah enggak? Mudah enggak dipahami itu? Atau agak payah-payah teh? Abu husnuzon celana. Bapak ini aman? Lah mulai bantu cik. Wal wahdaniyah. Yang berikut adalah wahdaniyah. Wahdaniyah dari kata wahdah atau wahid atau dari ahad, ya. Kalau disebut Ar-Razi surang wahid, surangnya terdiri dari ada darah, ada unsur darah di badan ambo, ada unsur cairan, itulah darah, ada unsur tanah, ada unsur api. Maka kalau kita marah, angin enggak? Padahal tungku nak ada dalam badan, kompor jauh di rumah. Tapi kalau berang, yuk angin badan, angin badannya. Putus cinta, mendamam badannya. Yuk angin badan, damam kan bahasa Arab humma. Ini syadidul har. Yuk angin badannya. Ada enggak kompor dalam badan? Kan enggak ada. Bakok bisa angin. Di dalam ada anasir namanya api. Bakok bapak ibu bisa melayang, pengana melayang, tiba-tiba saya mana? Ada unsur udara dalam diri awak. Ya, awak meniup udara tadi kan. Jadi jangan dikira sesuatu yang masuk ke dalam diri berefek cuma dari makanan minuman, yang dihirup pun akan mempengaruhi. Itu sebabnya murid Ibnu Taimiyah yang kemudian menjadi sufi, Ibnu Qayyim, menulis kitab Raudatul Muhibbin, tamannya para pencinta. Apa kata beliau? Seorang perindu kadang-kadang mengingat sesuatu yang dirinduinya karena bau parfum orang yang dirinduinya. Maka kami dulu mengaji, setiap mengaji bakar bukhur. Setiap kami dibakarkan bukhur, takana Syekh Hasan itu. Coba mulai nanti kalau ada halakoh penting dibakar bukhur, Bu ya. Ya,
kajian-kajian kitab itu ngundang malaikat lebih banyak. Malaikat suka yang harum-harum. Oh, kecekawan itu makanan jin. Bilole nyo mancele jin makan naso. Rendah mana jin makan naso. Itu khurafat Turkiyah gaya baru ya. Jadi ambo wujud ambo satu, tapi satunya ambo terdiri dari berbagai anasir. Zat Allah tidak terdiri dari anasir-anasir. Itu maknanya. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Karena tidak terdiri dari unsur-unsur, bisa tidak dibayangkan? Tidak. Maka Allah itu bukan makanan akal, bukan juga qalbu. Akal itu cuma menetapkan wujud dan sifat. Qalbu menyebutkan nama. Ruhlah yang bisa mengetahui Allah itu ada. Adanya bisa terasa dan dipandang. Ahli ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu yang akan kita bahas di kitab Al-Hikam esok hari insyaallah ya. Ya bisa. Atau siang nanti. Sudah zuhur saja. Jadi kitabku disambung bisa. Biar tidak terlalu angin nak kapal lo. Insyaallah ba'da zuhur kita kajian hikam insyaallah ya. Biasa juk lo penganawas. Insyaallah. Itu lebih kurang makna wahdaniyah fis sifat. Maka Allah tidak usah dibayangkan kumpulan cahaya berlapis cahaya, bukan. Enggak. Itu masih cahaya jisim. Allah bukan begitu. Wala fi sifatihi. Nah, ini menolak Mu'tazilah yang mengatakan ta'addudus sifat, ta'adduduz zawat. Banyaknya sifat berarti banyak zat. Karena bagi Mu'tazilah yang melihat itu zat, yang mendengar itu zat. Kalau kita tetapkan satu sifat bernamanya sifat basar, berarti sudah ada sesuatu di luar zat namanya basar. Bukan gitu. Buya di Siko bernama Buya, di rumah bernama Ayahanda, di rumah Umi bernama Ananda, di kampus bernama mahasiswa ya, di luar dulu di kampung bernama Buyuang ya nak? Bujang ya. Pernah lo jadi preman Buya nak? Lo tambah lo sifat Buya. Coba kita ikutin. Buya di ma'had, di madrasah, Buya di rumah Ayahanda sebagai Ananda, orangnya cie itu banyak. Itu maknanya wala fi sifat. Jadi Allah Rahman, Allah Rahim, cie juga zatnya. Oke? Jadi jangan dibayangkan Allah Rahman dan Rahim lebih lain. Allah Rahman dan Rahim itu zat yang maha satu, cie juga. Itu lebih kurang ya. Wala fi af'alih, dan tidak pula dalam af'alnya. Ulama kita menyebut istiwa itu bi fi'lihi. Tapi Ibnu Taimiyah mendatangkan bid'ah dalam akidah Islam yang dia klaim sebagai akidah salaf, istawa bidzatihi. Itulah bid'ah Ibnu Taimiyah. Yanzilu bidzatihi, turun dengan zatnya. Ada enggak teks di Quran kata zat? Sumastawa bidzatihi 'alal 'arsy. Ada enggak ayatnya? Berarti itu penafsiran siapa? Ibnu Taimiyah. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni ijtihadnya ya. Kita tidak pernah benci kepada Ibnu Taimiyah ya. Kita mencintai setiap ulama. Maka ada sifat yang disebut sifat fi'liyah. Kita sebut nuzul, istiwa itu sifat fi'liyah. Dan ulama kita berbeda pendapat sifat fi'liyah itu qadim atau bukan. Nah, kita nggak masuk ke pembahasan itu ya. Nanti di lain waktu lah. Lah tuh ya. Setelah lama. Dalam kajian ilmu martabat 7, kajian wahdaniyah berbeda definisi dengan wahdaniyah itu. Insyaallah nanti hari Rabu tuh di surau di Payakumbuh kami buka kitab martabat 7 insyaallah. Ya. Nanti wahdaniyahnya diterjemahkan dengan skala yang lebih besar lagi. Nah, itu yang paling gampang. Ya. Insyaallah nanti ada dibedakan ahadiyah
wahdaniyah, wahidiyah, itu dibedakan. Jadi beda fan, beda ilmu, ya, insyaallah nanti. Fahadhihi sittu sifat, ini adalah 6 sifat. Al-ula nafsiyah, dan pertama wujud disebut sifat nafsiyah, sifat dirinya. Nah ini mazhab yang rajih. Jadi di mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari sendiri, di manhaj Asy'ari itu ada qaul-qaul antara Imam Baqillani, bahkan beda dengan Imam Asy'ari dalam menentukan iko sifat nafsiyah atau bukan. Tapi la hajata lana bihadhihi, yani al-jidal, ya, bila hadhihi al-bahth bihadzal bahth. Jadi kita nggak perlu membahas itu sebenarnya. Cukup mengatakan Allah wujud, itu sudah cukup. Wal khamsatu ba'daha salbiyah. 5 setelahnya disebut salbiyah. Apa arti salbiyah? Apa arti salbiyah? Salab, apa arti salab? Nafyu ma la yanbaghi, menafikan sesuatu yang tidak pantas, ya. Pantaskah Allah itu punya awal? Tidak pantas, maka disifatkan baqo, gitu. Pantaskah Allah nanti berakhir dengan suatu akhir? Maka ditolak dengan sifat baqo, ya, kidam baqo. Pantaskah Allah berarah seperti yang diyakini oleh Mujassimah? Tidak pantas, maka ada mukhalafatuhu lil hawadis. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau membahasakan ke santri, tolong bahasakan dengan bahasa yang sederhana sekali. Ambo yakin para asatis bisa mengikuti tadi, ya, kalam-kalam Ambo, ya. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifat, lalu wajib diketahui pada Allah Ta'ala 7 sifat. Tusamma sifatul ma'ani, disebut dengan sifat ma'ani. Ma'ani secara harfiah artinya apa? Ma'ani, ilmu ma'ani, apa artinya, Buya? Mencari makna. Nah, ma'ani itu sifat yang maknanya ada dalam diri ambo. Ambo bertanya kepada para asatis, nampak nak ambo kini? Nampak, ya? Jua macam lihat Jumato. Ambo wajah ambo nak datang ke situ, atau mato Buya, mato asatis yang datang ambo? Mana betul? Atau salah dua-duanya? Oke. Maka ada satu sifat, satu chip yang Allah titipkan dalam diri kita, bernama sifat basar. Sifat basar kau butuh alat. Mata kau kemudian cahaya. Jadi bukan mata yang datang, bukan gambar yang tiba, tapi ada cahaya penghubung antara sifat basar dengan mubassarat, dengan objek yang dilihat. Sifat ma'ani itu indah ada tulisannya di kepala ambo basar, tidak ada. Tapi kalau ambo mencari para asatis mencari ambo, maka ambo mengatakan, oh, orangku bisa mencari ambo. Maknanya tumbuh dalam diri, oh, orang itu bisa mencari, itulah makna, ya. Jadi makna itu menyebutkan spirit dari sifat itu, kira-kira, atau inti dari sifat itu. Itu yang disebut sifat al-ma'ani. Maka disebutlah qudrah iradah. Nah, kami punya penjelasan yang sedikit berbeda dengan kitab Dusuki. Dusuki dah biasalah membahas tentang ta'alluq, ya. Kita membahas sisi lain. Qudrah iradat itu berkaitan dengan takdir. Aku yang alun-ado di dalam kitab. Qudrah iradah berkaitan dengan takdir. Dan qudrah iradah itu nanti berkaitan dengan ilmu kalam, maka ada situ kun. Dan itu diturunkan dari Lauh Mahfuz. Bernamulah takdir baik atau takdir buruk. Di Lauh Mahfuz Sidratul Muntaha. Ke bawahnya ada langit, ada bumi.
maka hukum kudrah iradah berlaku kepada langit di bumi. Aras di mana? Di atas itu. Di atas itu. Di atas Lauh Mahfuz itu Sidratul Muntaha tadi, itu ada raf-raf, ada kursi, tangga ke aras Allah. Aras Allah itu tidak berlaku di situ hukum kudrah iradah. Apa yang berlaku di situ? Yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman. Satu-satunya ayat menyebutkan kata Rahman sebelum istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa terhadap aras. Maka hukum yang berlaku pada aras hukum rahmaniyah, hukum kasih sayang. Itulah yang disebut jaiz dalam ilmu akidah Ahlussunnah yang diriwayatkan para sufi. Disitulah bab nanti banamo syafaat. Jadi siapa saja nanti Bapak Ibu yang dapat syafaat, namanya lah tertulis di aras. Semoga nama kita masuk. Amin. Mungkin cara hitung-hitungan dosa, kita banyak dosa masa lalu macam-macam. Macam-macam nak, enak. Kita punya masa lalu masing-masing yang gelap. Kalau mengikuti hukum kudrah iradah, ibadah kita tidak cukup. Jadi untuk bab iko among mengkaitkan dengan bab rahmaniyah. Adapun bab ta'alluq itulah banyak di kitab. Silakan dikembangkan dengan para asatidz yang mengajarkan syarah Dusuqiyah. Baik. Apa kata beliau? Al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat, yang berkaitan dengan semua mungkin. Kok disebut mungkin? Jadi ada seorang imam namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu termasuk pengharam mantiq sebelum Ibnu Taimiyah. Ini kelompok aliran mazhab Zahiri. Apa kata Ibnu Hazm? Jika ada yang bertanya, hal yaqdirullah ayattakhiza waladan? Apakah Allah punya kudrat untuk mengambil satu anak, untuk punya anak? Aja weh Bapak Ibu. Mungkin tak? Nah mungkin. Kalau tak mungkin kapi ya. Berarti mengingkari Allah kudrah. Kau mantiki kau Bapak Ibu. Kalau kita sebut la yumkin, la yaqdir gitu ya, Allah tidak sanggup, kafir. Tapi kalau kita sebut sanggup, musyrik, repot. Kiranya Ibnu Hazm tidak selesai ngaji basic sifat. Sekelas Ibnu Hazm bisa tergelincir Pak ulama besar karena mengharamkan mantik. Maka mantik itu bagi Imam Ghazali, siapa yang nggak punya ilmu mantik, fala siqata bi ilmi, tidak siqah ilmunya. Dalam ilmu aqliyat, usul fikih, nanti lucu-lucu tuh ya, kata sunnah, bid'ah, itu nanti akan menyerempet ke sana. Lalu yang benar bagaimana? Syekh Hasan itu dulu mencontohkan kepada kami, kalau ada orang Batajo model itu, kok mirip sama anak-anak. Anakmu katanya, Bi, kalau Allah ada, kenapa orang kafir dan babi harus ada? Loh, apa kutannya kayak babi dengan orang kafir dengan Allah ada? Ini kita tanya balik. Kalau Ibnu Hazm bertanya, jawabannya apa? Pertanyaanmu betulkan dulu. Tadi kata mungkin tuh Ustaz tadi. Apakah mengambil anak ini masuk mungkinat atau mustahilat? Allah beranak, lam yalid wa lam yulad, itu mustahilat. Allah mustahil beranak nak. Ya. Kalau ada pertanyaan, sanggupkah Allah punya anak? Berarti inyo memberikan sebuah pertanyaan untuk sesuatu yang tidak matching. Ya nak? Sanggupkah Allah punya anak? Kata sanggup kudrah seharusnya untuk hal-hal yang mungkin. Contoh, mungkinkah Allah memindahkan gunung Merapi yang ada di Agam ke Jawa secara akli? Mungkin? Mungkin. Sebab bagian dari mungkinat. Sanggup tak? Allah sanggup. Tapi apakah Allah sanggup punya anak?
pertanyaan Anda salah. Jadi Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan yang harus diluruskan. Dan itu sudah jawaban. Jadi kalau sudah kita luruskan, sudah menjawab. Ya. Jadi benarkah Allah sanggup punya anak atau tidak sanggup punya anak? Pertanyaannya salah. Yang benar, hal yumkin lillahi ayyattakhiza waladan. Mungkinkah Allah punya anak? Jawabannya la yumkin, gitu, mustahil. Qudrah iradahku berkaitan dengan mungkinat dan mungkin saja. Leka mungkin orang-orang bentuk awak kau masuk surga nak. Serius? Itu nggak sembahyang Bapak Ibu. Itu nggak ilmu zikir pagi sore. Leka mungkin. Maka jangan pernah minta keadilan Allah. Minta keadilan Allah masuk neraka gitu saudara. Kalau Allah pengen adil, satu mato beribadah 500 tahun dalam hadis Imam Baihaqi itu ditimbang dengan 500 tahun beramal, itu langsung seri. Jadi ada seorang abid di kalangan Bani Israel beribadah 500 tahun, masuk ke padang mahsyar, masuk ke mizan, masuk ke hisab. Apa kata Allah? Udkhul ilal jannah birahmati, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku wahai hambaku. Apa kata si hamba? Ya Rabb, amiltu abadtuka 50 sana 500 sana. Ya Rabb, aku beribadah kepadamu 500 tahun, wala asika abadan, aku tidak pernah maksiat kepadamu satupun. Fa'adkhilni bi'amali, masukkan aku ke surgamu dengan amalku. Apa kata Allah? Malaikat hisab, malaikat mizan, timbang semua amalnya, ambil copot satu matanya, ditimbang. Mato itu dipakai 500 tahun, ya nak? Inyo ibadah 500 tahun, pasti ada laloknya, pasti ada istirahatnya, pasti ada menikahnya, pasti ada mata jelalatannya. Ketika ditimbang samu matonya, ibadahnya jo nikmat mato dengan ibadah. Apa kata Allah? Ya malaikati, ambil mata satu lagi. Apa kata si hamba? Ya Rabb, adkhilni jannataka birahmatik. Ya Allah, ya sudah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Itu yang disebut jaiz. Jadi kalau kita pakai mungkinat, kudrah iradat, masuk neraka gitu saja. Itulah sebabnya berdoalah setiap hari, minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah itu pakai Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Sebab Nabi lah satu-satunya Nabi Allah yang pernah sholat di Baitur Rahman 'alal ars, ya. Di Baitur Rahman yang ada di aras itu cuma Nabi. Maka rahmaniyah syafaat itu cuma ada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu muta'alliq, sifat yang ketiga, ilmu berkaitan bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Jadi tiga sekaligus, ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Wal hayat, sedangkan sifat hayat la tata'allaqu bi syai'in, tidak berkaitan dengan sesuatu pun, justru segala sesuatu berkaitan dengannya. Kita kalaulah mati, lebih bisa mencari ya? Tidak. Maka dikiaskan dengan itu. Sifat kudrah, iradah, sama, basar, kalam, itu semuanya ada karena sifat hayat. Makanya la yatata'allaq bi syai', tidak berkaitan dengan segala satu, tapi segala sesuatu sangat berkaitan dengan hayat. Wasam'u wal basarul muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sama' basar berkaitan dengan semua yang mewujud, baik wujud di dunia, di bumi, di air, di daratan, dalam tubuh kita, dan di alam gaib. Alam gaib itu mewujud atau bukan? Alam gaib mewujud nggak? Kini mau tanya, mohon maaf, Syekh Haji Husin ada nggak? Kini loh, ada.
tapi fi alamil barzakh, di alam barzakh. Alam barzakh Jawa itu tipih, setipih orang lalu orang jago. Makanya kalau ada orang tertentu yang bermimpi dengan beliau, itu asli beliau. Yang berkata Imam Ibnu Qayyim, Imam Qurtubi, Imam Zahabi, imam-imam itu mengatakan mimpi ketemu orang meninggal itu sahih. Apalagi mimpi ketemu Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat mimpi, ya guru-guru, ya barangkali itu kabar sesuatu atau pesan sesuatu. Jadi beliau ada nggak? Ada. Ya, Bapak Ibu mimpi melihat sesuatu nggak? Bisa melihat dalam mimpi? Bisa macam lihat? Joa macam lihat? Joa melihat. Jo matoiko, mato tatutui. Bisa berkalam, lidah dikunci. Joa awak menangah tuh. Ikutnya. Makanya sifat ma'nawiyah itu Allah anugerahkan kepada kita. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan juga dia mendapatkan pancaran sifat sama dan basar. Jadi kita dapat pancaran itu. Yang punya sifat itulah nanti yang bisa mengenal Allah. Sama-sama sama, tapi belain samanya. Sama-sama basar, belain basarnya. Nanti di hikam lebih mantap tuh penjelasan insyaallah. Jadi Allah memandang ke alam arwah, alam barzah, memandang ruh Syekh Haji Husin, Syekh Haji Awis Karni, Syekh Sulaiman Rasuli, itu memandangnya sama aja memandang awak kini. Bedanya apa? Kini bagi kita yang nyato adalah alam zahir, bagi mereka yang nyato alam gaib. Ketika kita masuk ke alam mimpi, yang nyato alam gaib itu, maka alamnya itu tidak nampak. Lain nampak ada alam itu ketika mimpi? Tidak. Itu bisa dicapai dengan riadah-riadah tertentu. Itulah amalan pendiri madrasah itu. Beliau berzikir, ya. Barangkali beliau punya tempat zikir dulu, ya. Kita aja nggak tahu, ya. Dulu ada tempat suluk kali ya? Ada, masih jalan. Atau ada murid yang melanjutkan di luar? Nggak ada ya? Oh, jangan sampai talak 3 loh, tasawuf jauh, yang madrasah. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala bisautin. Kalam itu bukanlah dengan huruf dan suara. Oke. Wa yata'allaq bima yata'allaq bihi al-ilmu minal muta'alliqat. Para asatis yang makan Allah, ini salah satu tema yang paling disukai oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meyakini Allah lahu kalam, bersuara, huruf dan suaranya qadim. Siapa yang berkalam? Ibnu Taimiyah. Itu tanakut nggak mantiknya? Coba ba, bismillah. Itu kalam. Ada hurufnya nggak? Ada suara? Ba. Oke. Kalau ba ketika dua bibir diper 20. Maka kalau disebut Allah berkalam tapi bukan huruf dan suara, maksudnya tidak pakai makharijul huruf. Jadi guru kami dulu, Allah yarham, jadi kami punya 2 guru bernama Hasan Basri. Satu Hasan Basri Situju, ketua MUI dulu di Payakumbuh. Yang kedua mursyid kami dalam thariqat, dalam zikir, Abuya Hasan Basri Piladang. Abuya Hasan Basri yang pertama, ketua MUI, didatangi oleh salah satu muridnya. Lalu muridnya mengatakan, Buya, Ustadz, Pak, kalau baca Fatihah bid'ah 1 nafas. Sebab dalam hadis Bukhari dan Muslim, Allah harus menjawab, perlu menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya Abdi, hambaku memuji-mujiku. Kalau tidak pakai nafas, Allah tidak punya waktu untuk menjawab. Ambo takana bu, Buya kan tamatan madrasah tarbiyah dulu di situ juga. Lah takana ada Buya dulu ada ngaji sifat 20. Di kanak-kanak beliau, ayo. Lah takana ada Buya ada dulu sifat bernama kalam. La biharfin wala bisautin. Kira-kira perlu menjalani, Anda ada perlu cukup.
Jadi Allah itu berkalam, belain jawab baca Quran. Nah, orang tuh menyamakan kita membaca Quran dengan Allah berkalam. Nah, itu perbedaan cara kita memahami dengan para mujassimah itu. Allah butuh jeda nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidadi abdi. Perlu nggak? Enggak. Sebelum si hamba membaca, Allah sudah menjawab. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut engkau. Siapa yang dulu menyebut? Engkaukah atau aku? Awak katakan kita yang duluan menyebut fazkuruni. Kita hadis, kita barang baru, makhluk. Sedangkan Allah qadim. Masa Allah keduluan dengan yang qadim? Maka fazkuruni azkurkum itu Allah sedang main-main dengan kita, bercanda-canda lah. Maka zikir itu adalah canda tawanya hamba dengan Allah. Itu sebabnya orang berzikir itu bahagia. Walaupun tidak perlu tertawa di warung, nggak perlu nonton lawak-lawak, nggak perlu. Kolbunya sudah bercanda-canda dengan Allah, berjawab-jawaban dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi lapeh penjelasannya, al-kalam laisa biharfin sautin. Kalau makhluk membaca, ada tempat keluar huruf, dan huruf hijaiyah itu ada keluarnya. A keluar dari mana, ya, ba keluar dari satu tempat, ain, ta, semuanya ada makharijul huruf, dan Allah tidak memerlukan makharijul huruf. Makharijul huruf ada, tapi tidak pakai tekanan udara dari dalam. Lebih bisa keluar sarung? Tidak ada pakai udara, tidak bisa. Maka itu disebut wala sautin. Nah, kini kita punya masalah. Al-Quran itu ada hurufnya tidak? Mushaf. Nah, tolong dibedakan Al-Quran mushafi dengan Al-Quran kalamullah secara mutlak, itu dibedakan dalam ilmu akidah. Kalau ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ya berhuruf nak? Ya bersuara? Betul. Ketika siapa membaca, pertanyaannya, talaffuzuna bil Quran makhluk am qadim? Kalau ambo membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu makhluk atau qadim? Makhluk. Tapi Qurannya makhluk enggak? Nah, bisa bedakan? Jadi mushaf Quran, anggaplah kini kok mushaf, kertasnya dicipta enggak? Tintanya dicipta, tulisannya dicipta, dan berubah enggak masa Nabi, sahabat Nabi, cara khat penulisan Utsmani? Beda ya? Dulu ada titik, kini ada titik. Makhluk nggak tuh? Maka teks Al-Quran yang sudah dibukukan itu teksnya makhluk, tapi kalam yang ada di dalamnya bukanlah makhluk. Nah, kita bedakan. Jadi ada kalam Quran mushafi, talaffuzi. Kalam Quran yang mushaf dan talaffuz dilafazkan itu makhluk. Tapi kalamullah fi nafsihi bizatihi, kalam Allah dalam zatnya, dengan zatnya, kepada zatnya, itu bukanlah kalam yang makhluk. Itulah yang dimaksud dalam sifat 20. Nah, kini Allah berkalam, Iqra, uktub kepada Lauh Mahfuz, ditulis oleh Lauh Mahfuz, itu makhluk atau qadim? Kalam itu ditulis sama Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz qadim atau makhluk? Baru atau tidak baru? Dicipta atau tidak? Dicipta. Lauh Mahfuz dicipta. Maka ketika Allah berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dicipta. Tapi ketika masuk ke dalam Lauh Mahfuz, maka Lauh Mahfuz memunculkan, menerjemahkan. Terjemahan Lauh Mahfuz itu makhluk. Itulah yang dihafal oleh Sayyidina Jibril, dibawa ke Baitul Izzah, diturunkan ke Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tulaqqal Quran min ladun hakimin alim, langsung mendownload. Ladun
laduni, langsung diambil dari zat Allah Ta'ala. Jadi di situ ada dua kalam. Kalam nafsi setiap saat turun kepada Nabi, tapi kalam lafzi diturunkan lewat prosedur Sayyidina Jibril. Bisa bedakan? Kalam nafsi itulah bernama wahyu di dalam ruh Nabi. Maka Nabi bisa mengetahui sesuatu tanpa wahyu Jibril. Dan wahyu itu lebih banyak dan lebih mulia kadang beberapa pembahasannya daripada yang diturunkan Jibril. Cuma itu dirahasiakan Allah. Itulah rahasia yang di kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lah azan orang. Lah dulu sampai di situ.